Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di pembelajaran IPS bersama Miss Putri. Oke anak-anak, Miss Putri hari ini akan melanjutkan materi kita. Namun, apakah dari kalian ada yang sudah membaca materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya di minggu lalu itu masih sama dan bersangkutan erat dengan materi yang hari ini akan Miss Putri share kepada kalian ya. Yang minggu lalu itu adalah subtema 2, yang hari ini akan Miss Putri share hari ini adalah subtema 3 ya. Ya anak-anak, Miss Putri ingin mengingatkan kepada kalian, nanti Miss Putri akan menampilkan resume materi ya. Silakan dibaca dengan baik dan hati-hati. Silakan dipahami isinya, karena dalam resume tersebut Miss Putri akan memberikan panduan kepada kalian untuk menjawab soal-soal dalam subtema yang nanti akan Miss Putri tugaskan kepada kalian ya nak. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Namun sebelum itu ada baiknya kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Miss Putri yakin kalian sudah tidak sabar dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah kalau begitu kita mulai saja ya. Selamat menyimak. Selamat pagi anak-anak. Namaskar. Welcome back to Social Studies lesson with Miss Putri again. Nah anak-anak, pagi ini semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama Miss Putri ya. Di pembelajaran IPS kali ini, Miss Putri akan melanjutkan materi kita ke subtema 3. Dan itu artinya sebentar lagi tema 2 akan closing ya anak-anak. Persiapkan diri kalian dalam pembelajaran-pembelajaran yang telah lalu ya, agar di tes nanti kalian bisa menjawab dengan maksimal. Nah, baiklah kita mulai saja. Nah, di sini sudah terlihat beberapa profesi ya, beragam profesi, ada yang menjadi ilmuwan, menjadi kontraktor, perawat, koki, dokter, dan lain-lain ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa hari ini kita tetap akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Tapi di bagian mananya? Yuk kita simak bersama-sama. Menjaga keselarasan ekonomi. Jadi anak-anak, di Indonesia ini kegiatan ekonomi itu sangat beragam ya. Tidak hanya budaya dan agamanya saja, tetapi kegiatan ekonominya juga beragam ya. Nah, mungkin tetangga kalian memiliki profesi sebagai penjual kue, atau mungkin tetangga kalian yang berikutnya menjadi seorang satpam. Mungkin di depan rumah kalian sebagai penjual sayuran ya. Jadi banyak sekali profesi yang ada di sekitar kita ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah saat mereka berjualan sayur sedangkan kita menjual sate, atau mungkin bahkan mereka menjual sayur dan kita juga menjual sayur, apakah kita harus menghargai atau malah memusuhi mereka, Nana? Oke, di skip dulu jawabannya ya. Kita akan berlanjut ke materi berikutnya dan kita akan menemukan jawabannya di sana. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah menghargai usaha ekonomi orang lain ya. Kenapa? Nah, keragaman usaha ekonomi ada di lingkungan sekitar kita, itu sudah pasti ya. Ada yang bergelut di dunia pariwisata, dunia pertanian, wira swasta, pelayanan jasa, dan lain sebagainya ya. Setiap usaha ekonomi yang dilakukan pasti melibatkan orang lain. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukannya seorang diri ya. Misalnya, pedagang pecel lele ya. Yang dibutuhkan oleh pedagang pecel lele itu apa saja? Ya, sudah pasti lele ya. Kemudian ada sambalnya. Sambal terbuat dari cabai, terasi, bawang ya, minyak. Kemudian ada juga lalapannya ya.
Lalapan itu bisa mentimun, bisa kol, kemudian kemangi ya. Jadi banyak yang ada di sana yang kita butuhkan. Jadi tidak mungkin pedagang pecel lele itu memelihara lele sendiri, menanam timun sendiri, menanam cabai, atau memproduksi terasi sendiri, membuat minyak goreng sendiri. Itu sesuatu yang mustahil ya. Jadi itu maksudnya bahwa kita, kodrat kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain, tidak bisa terlepas dari hal itu. Begitu juga saat kita melakukan kegiatan ekonomi. Ya, makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi itu sama-sama harus berkolaborasi, dalam artian tidak bisa terlepas dari orang lain, sangat membutuhkan orang lain ya. Nah, sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia tentu saja membutuhkan orang lain untuk melanjutkan hidupnya, tidak bisa hidup sendiri ya anak-anak. Maka untuk menjaganya tetap selaras, kita wajib saling menghargai orang lain dengan menghargai juga kegiatan dan usaha yang dilakukannya. Karena setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan orang lain tersebut pasti memiliki tujuan untuk kebaikan atau kelangsungan kehidupannya ya. Nah, bagaimana cara dan upaya dalam menghargai usaha orang lain? Apakah boleh saat kita berbelanja, kemudian karena yang belanja banyak, kemudian dagangnya hanya satu orang, jadi kewalahan, kalian memanfaatkan kesempatan itu untuk tidak membayar? Walaupun tidak ketahuan oleh dagangnya, tapi hati nurani kita tidak bisa berbohong ya anak-anak ya. Jadi itu sesuatu atau salah satu tindakan yang merupakan cerminan sikap tidak menghargai usaha orang lain ya. Mereka udah capek-capek berbuat ya, misalnya pedagang nasi kuning udah bangun pagi-pagi, kemudian menyiapkan nasi dan lauk pauknya, itu sesuatu yang tidak mudah anak-anak ya. Sekarang kita berbelanja karena satu kesempatan kita memanfaatkan itu dengan tidak membayar, itu artinya kalian tidak menghargai usaha orang lain. Bagaimana bila suatu saat nanti saat kalian berusaha, usaha kalian tidak dihargai? Nah ya, kembali lagi ke sana. Nah, ini akan Miss Putri jelaskan cara dan upaya dalam menghargai usaha orang lain. Apa saja cara dan upayanya? Yang pertama, menumbuhkan persaingan yang sehat dalam setiap kegiatan ekonomi. Artinya, saat kita memiliki profesi yang sama dengan orang lain, kita tidak boleh menjatuhkan usaha atau kegiatan orang lain tersebut ya, demi kepentingan pribadi, nggak boleh. Misalnya, tetangga kita membuka butik baju, sedangkan kita sudah lebih dulu membuka butik baju, bukan berarti kita boleh membenci tetangga kita ya. Jadi dimaksudkan di sini bersainglah yang sehat ya, secara kualitas ya. Jadi kalau misalnya kualitas pelayanan kalian lebih baik, barang yang kalian jual lebih baik, orang-orang otomatis akan berdatangan ke usaha atau kegiatan yang kalian lakukan tanpa kalian perlu menjatuhkan saingan kalian ya. Kemudian yang kedua, menghormati usaha orang lain dengan cara tidak iri atas keberhasilan yang diperoleh. Jadi begini anak-anak ya, untuk masalah rezeki itu semuanya sudah ditakarkan ya. Jadi percayalah bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, pasti akan ditakarkan oleh Tuhan dan disesuaikan dengan usaha yang kita lakukan ya. Jadi bila teman kalian atau tetangga kalian memiliki usaha yang maju sampai dia sukses, mungkin usaha yang dia lakukan lebih keras dari kita ya. Jadi kita tidak boleh merasa iri hati, tetapi jadikan itu sebagai pemacu sehingga kita pun ikut tertular menjadi orang yang sukses ya. Yang ketiga, menjunjung tinggi usaha yang dikembangkan oleh orang lain ya. Artinya saat orang lain memiliki usaha, kita ikut mensupportnya. Setidaknya bila tidak ada modal untuk membantu mereka, setidaknya kita bisa memberi bantuan mental dalam arti mendukungnya ya.
jangan malah dijatuhkan, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan cara mengambil sikap yang positif ya. Dalam artian di sini saat tetangga kalian atau orang lain memiliki usaha yang sukses, tidak ada salahnya kita datang ke rumahnya, kemudian nanya-nanya dengan dia kayak gimana kiat-kiatnya, kok bisa usahanya sukses dan berhasil seperti itu. Mungkin dari resep atau kiat-kiat yang diberikan oleh orang itu, kita juga bisa ikut menjadi sukses dengan menerapkannya ya. Jadi itu beberapa cara dan upaya dalam menghargai usaha orang lain ya. Jadi tujuan dari menghargai usaha orang lain dalam kegiatan ekonomi adalah, manusia dalam berperan sebagai makhluk sosial maupun berperan sebagai makhluk ekonomi sama-sama harus memiliki etika moral ya. Di sini tidak hanya pelaku kejahatan saja yang dituntut sebagai etika moralnya tidak baik, tapi kita juga dalam bergaul itu harus memiliki etika moral, terutama dalam usaha dan kegiatan ekonomi juga ya. Bagaimana caranya? Dengan cara menghargai setiap usaha yang dilakukan setiap orang, sehingga kehidupan maupun kegiatan ekonomi berjalan lancar dan selaras ya. Saat kegiatan ekonomi berjalan lancar dan selaras, maka kesejahteraan akan tercapai. Oke. Jadi keributan tidak ada, tetapi yang bisa kita capai itu adalah kesejahteraan ya. Itu maksudnya. Oke anak-anak, demikian materi dari Miss Putri, semoga kalian memahaminya ya. Nah, mungkin kita akan berjumpa kembali di minggu depan ya. Minggu depan mungkin di sana Miss Putri akan memberikan sedikit tes PH. Silahkan dipersiapkan ya anak-anak, belajari kembali materi-materi yang sudah Miss Putri berikan di minggu-minggu sebelumnya, oke? Nah, materi kali ini sampai di sini dulu. Bila ada kendala, silahkan hubungi Miss Putri di WA Miss Putri ya anak-anak. Sampai jumpa. See you in the next meeting. Bye-bye. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian memahaminya? Semoga kalian memahami setiap materi yang Miss Putri share ya. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Bila kalian memiliki kendala dalam pembelajaran yang Miss Putri share, kalian bisa tanyakan dengan Miss Putri langsung melalui kontak WA Miss Putri. Bisa kalian tanyakan dengan wali kalian masing-masing ya nak. Baiklah kalau begitu, pembelajaran hari ini Miss Putri tutup dengan namaskar.